Seseorang jika tidak makan seminggu, dan tidak minum 3 hari, besar kemungkinan akan meninggal. Lalu jika 10 hari tidak tidur, apa yang akan terjadi? Film hari ini akan menjawab pertanyaan itu kepada kalian. Mira adalah seorang guru Inggris. Suatu hari ketika ia baru pulang, dan sedang menatap akuarium yang ia belikan untuk ayahnya, tiba-tiba muncul orang dari belakang, lalu menyekap kepalanya dengan plastik. Mira pun pingsan. Setelah tersadar kembali, Mira mengetahui dirinya dikurung di sebuah ruangan misterius bercahaya remang-remang. Dia mengetuk pintu dan berteriak, menganggap ini adalah perang entah dari siapa. Ia tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya terekam dan disiarkan secara langsung di internet. Para penonton tentu saja menganggap siaran itu adalah hal biasa saja. Sedikit pun tidak merasakan kegusaran Mira. Malah mereka berbicara dan tertawa. Apa yang akan terjadi berikutnya? Saat itu, speaker dalam ruangan itu berbunyi. Seorang pria mengumumkan Mira aturan mainnya. Ia dilarang tidur. Jika Mira coba-coba untuk tertidur, maka permainan akan dibatalkan. Tak hanya itu, si pria juga mengumumkan bahwa dirinya telah menyiapkan jadwal kegiatan Mira setiap hari. Jam 8 pagi hingga malam, semuanya ada kegiatan. Jam 9 malam hingga kembali ke jam 8 pagi. Masih ada kegiatan simulasi virtual reality. Kala itu, Mira masih belum paham apa maksud semua jadwal itu. Ia pun tidak menghiraukannya. Waktu cepat berlalu, sekarang sudah jam 8 malam. Mimpi buruk Mira pun dimulai. Dari speaker tersebut, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Ia mengaku dirinya sebagai anak yang dipukul oleh Mira. Ia menuduh Mira sebagai pembunuh, yang bahkan sampah pun memiliki harga diri lebih darinya. Kalimat kritik pembunuhan yang subjektif itu membuat Mira seakan-akan ingin bunuh diri. Namun perkataan selanjutnya dari perempuan itu kembali membakar semangat Mira untuk hidup. Perempuan itu berkata, jika Mira bisa menemukannya, ia bisa keluar dari ruangan itu. Mira pun berdiri. Ia melihat ke sekeliling ruangan kosong itu. Salah satu tempat yang bisa dijadikan untuk bersembunyi hanyalah pada sebuah ember besi di sebelah tembok. Ketika Mira membuka tutup ember itu, seketika ia merasa jijik lalu menghindar. Ternyata di dalam adalah setumpuk daging cincang berlumur darah. Namun ia sadar, kesempatannya untuk bebas ada di dalam sana. Mira menahan rasa mualnya, menutup hidungnya, mengais-ngais seisi ember, dan ia pun menemukan sebuah boneka mainan. Belum sempat Mira mengucapkan komitmennya, seorang pria dengan topeng hitam di kepalanya tiba-tiba masuk ke dalam. Ia pun mengikat Mira pada sebuah kursi, dan memasang sebuah alat virtual reality di kepalanya. Ternyata ini adalah percobaan VR. Waktu proyek simulasi pun tiba. Tidak tahu apa yang muncul di dalam VR tersebut. Namun dari dalam ruangan, terdengar pekikan Mira yang keras, membuat para penonton sangat gembira. Hari kedua jam 8 pagi pun tiba. Setelah semalam suntuk dihajar oleh percobaan gila itu, sekarang Mira dibawa ke sebuah ruangan dari besi. Dari speaker muncul sebuah pertanyaan. Yang di luar nalar manusia, ada 5 orang sedang sakit kritis, dan tubuh ayahmu masih sehat. Apakah kamu bersedia membunuh ayahmu, lalu mendonorkan organnya kepada 5 orang tersebut? Mira menangis sambil memohon, dan berkata bahwa dirinya tidak tahu. Tentu saja jawaban seperti itu tidak akan memuaskan sosok yang bertanya kepadanya. Pria bertopeng itu mengambil semprotan bertekanan tinggi, lalu menyemprotnya ke Mira, menjadi hukuman karena Mira telah salah menjawab. Setelah Mira berkata bahwa ia siap mengorbankan ayahnya, pria bertopeng itu membawanya keluar. Malam hari, eksperimen gila itu kembali diadakan. Pria bertopeng membawa seorang gadis tak dikenal, menyuruh Mira untuk bermain tanya jawab dengannya. Jika menang, maka selamat dari kematian. Setelah melewati beberapa pertanyaan yang menjebak, Mira akhirnya berhasil menjawab dengan benar. Pria bertopeng itu pun mengeluarkan pistolnya, lalu menembak kepala gadis tak dikenal itu. Darahnya menyembur hingga ke kepala Mira. Semua saraf-sarafnya seperti akan meledak. Ia pun tidak tahan lalu berteriak. Waktu pun berlalu, tibalah hari keempat. Setelah melakukan eksperimen VR, Mira pun tergeletak di lantai. Waktu yang panjang, juga tanpa tidur sedetik pun. Tubuh dan mentalnya pun seperti tidak kuat lagi. Namun ini semua masih belum seberapa. Apa yang akan terjadi berikutnya akan membuat Mira semakin putus asa. Pria bertopeng itu mendorong masuk sebuah kotak. Di dalamnya berisi makan malam Mira. Muncul suara dari speaker. Waktumu hanya 1 menit untuk mencari kunci. Semua kunci pun langsung Mira coba.
dan ia pun selesai melahap 3 piring makanan di dalamnya. Namun tiba-tiba muncul suara lagi. "Apakah kau tidak mencari kunci pintu?" Mira terdiam. Ketika pria bertopeng itu akan mengikatnya pada kursi. Ia menyerang pria itu, lalu berlari ke pintu dan coba membukanya. Namun, pria bertopeng itu bangkit berdiri, menyerang balik Mira dengan sebuah alat setrum. Mira mulai memasuki situasi yang semakin rumit. Setiap hari ia terbaring sambil ngomong sendiri. Jika ia menunjukkan sikap ingin tidur, maka alarm akan berbunyi. Hari itu, pria bertopeng muncul kembali. Dia membawa sebuah kotak, lalu memasukkan Mira ke dalam kotak itu. Ia juga mengeluarkan beberapa ekor tikus yang masih hidup dari kantongnya, memasukkannya ke dalam kotak melalui celah udara. Penyiar itu memperingatkan Mira, beberapa jam lagi, tikus itu akan mulai lapar. Berhadapan dengan situasi genting, otak manusia akan menerima sinyal darurat. Sesuai ekspektasi, beberapa jam kemudian, ketika pria bertopeng membuka kotak itu, ia menemukan tikus tadi sudah menjadi bangkai. Ia mengangkat Mira, dan kembali memakaikannya alat VR. Saat itu tubuh Mira benar-benar kelelahan. Bahkan tidak ada tenaga untuk berteriak. Tibalah hari ke-6, Mira setengah sadar bersandar di dinding. Tiba-tiba ia mendengar bunyi tetesan air. Ia sekuat tenaga berdiri lalu mencari sumber bunyi itu. Ternyata di dalam boneka mainan itu, terdapat sebuah handphone. Dan sinyalnya pun penuh. Mira pun senang, segera ia menelpon untuk minta bantuan. Ia menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Namun masalah datang. Ia tidak tahu lokasi ruangan tempat ia dikurung. Belum selesai bicara, baterai handphone itu pun habis. Mira kembali masuk ke situasi rumit. Waktu sekejap berlalu, Mira sudah tidak tidur selama 10 hari. Ia pun diikat kembali pada sebuah kursi. Di hadapannya ada seorang pria. Terdapat juga sebilah kapak di tengah-tengah mereka. Melihat itu, ia tanpa ragu mengambilnya. Lalu menyayat-nyayat pria di hadapannya. 10 hari tidak tidur, jiwanya menjadi gila. Mira pun berubah menjadi seperti orang sinting yang mudah emosi. Dia keluar sambil membawa sebuah palu. Yang mengejutkan, kali ini tidak ada orang yang menghalanginya. Setelah melewati sebuah lorong gelap, Mira akhirnya bisa melihat kembali dunia luar. Ia sekuat tenaga kabur dari tempat mengerikan itu. Ia pun pingsan di tengah jalan. Lalu dibawa pulang oleh 2 orang wanita aneh. Hal pertama yang dilakukan Mira setelah pulang, bukanlah melapor polisi, tapi membersihkan badannya. Saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dengan hati-hati ia mengambil sebuah pisau. Keluar dari kamar mandi, bersembunyi di balik pintu. Saat pintu terbuka, ia melihat sosok yang ternyata adalah sebuah monster. Ia segera mengambil pisau, lalu membunuh monster itu. Siaran langsung yang sudah lama sepi, tiba-tiba kembali aktif. Tersebar sebuah pengumuman. Eksperimen berhasil dengan sempurna, siaran dihentikan. Sepertinya, pelarian Mira menuju rumahnya merupakan bagian dari eksperimen tersebut. Tak lama kemudian, Mira tiba di sebuah kantor polisi. Bukan sebagai korban, namun sebagai pembunuh. Ternyata, polisi mendapatkan sebuah video yang berisi pembunuhan Mira terhadap ayahnya. Namun pembunuhan itu nampaknya tidak berjalan lancar. Ketika Mira melihat foto sebuah pria, jiwa Mira kembali menjadi abnormal. Para ahli yang bersangkutan pun membantunya. Mereka baru tersadar, bagian otak Mira yang berfungsi untuk mengenali wajah telah dirubah oleh orang tak dikenal. Membuatnya mengenali wajah seseorang menjadi sebuah sosok yang berbeda. Karenanya, Mira melihat ayahnya menjadi sesosok monster mengerikan, lalu membunuhnya. Percobaan yang disiarkan tersebut menggunakan tahap-tahap eksperimen seperti itu. Pertama-tama, mereka membuat korban agar tidak tidur 10 hari 10 malam. Lalu ditambah eksperimen VR yang gila, menstimulasi alam bawah sadar mereka yang berbahaya. Melewati pengobatan dan beberapa tahap operasi, mereka pun mengacaukan sistem pengenalan wajah milik korban. Mengenali wajah manusia menjadi monster. Lalu mereka membunuh monster-monster itu, menciptakan sebuah kasus pembunuhan. Akhirnya, karena masalah kejiwaan, Mira tidak dipidana, namun ia dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa. Di sana, ia melihat sebuah berita. Istri seorang pejabat sudah menghilang selama 4 hari. Dengan kejadian yang dialaminya, benar-benar hampir sama persis. Ternyata, siaran yang membuat Mira harus diculik itu, untuk membuktikan bahwa eksperimen itu bisa berjalan. Gerak-gerik Mira membuktikan bahwa eksperimen sepenuhnya berhasil. Kemudian, mereka kembali menculik istri pejabat itu. Tujuannya adalah menggunakan wanita itu
untuk membunuh pejabat tersebut. 10 hari tanpa tidur, ditambah stimulasi kejiwaan. Membangkitkan niat seseorang untuk membunuh. Menciptakan seorang pembunuh. Ternyata hanya memerlukan waktu 10 hari. Eksperimen kejiwaan ini benar-benar membuat orang tercengang sekali.